Petunjuknya adalah bagaimana caranya menaikkan derajat dan menghargai diri sendiri. Aku kasih contoh untuk perempuan zaman sekarang, karena aku dulu juga mengalaminya. Biasanya suka berpakaian seksi dengan aurat terbuka. Sebenarnya itu nggak menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang akan berpikiran negatif, dan kamu akan bertemu dengan laki-laki hidung belang. Laki-laki yang hanya melihat dari segi fisikmu, laki-laki yang hanya mementingkan nafsu saja. Jadi kalau kamu ingin bertemu dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang menghargaimu, berarti kamu juga harus memperbaiki diri. Cantik, berkarisma, elegan itu nggak melulu dengan baju buka-bukaan ataupun baju yang kelihatan auratnya. Karena apa? Karena aku mengalaminya sendiri. Bagaimana aku dulu juga berpakaian seperti itu, dan aku ketemunya dengan laki-laki yang nggak baik, yang tukang pukul, yang tukang selingkuh dan sebagainya. Jadi ketika aku sudah mencapai tahap ini, berarti aku pengennya ketemu orang yang baik, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihiku dengan tulus. Berarti apa? Aku memperbaikinya diri dengan apa? Dengan aku berkelakuan baik, dengan menutup aurat, dengan berkata-kata yang baik, seperti doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti kenapa kita itu di zaman dulu orang disebut ningrat atau bangsawan. Karena apa? Karena mereka menjaga adab. Kita juga bisa menaikkan harga diri kita dengan apa? Menjaga adab kita, baik secara perbuatan, berpakaian, berbicara, berkelakuan. Kalau kita melakukan hal-hal yang nggak baik atau perbuatan-perbuatan yang contohnya obat-obatan, mabuk-mabukan, merokok dan sebagainya, orang akan memandang kita negatif. Walaupun nggak semua seperti itu, tapi manusia itu punya tahapannya sendiri-sendiri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, itu gak masalah. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, bagaimana? Banyak orang yang karena obat-obatan terlarang, rumah tangganya hancur, hidupnya hancur. Karena minuman, banyak tanpa sadar membunuh orang, memperkosa orang. Gak cuma menghancurkan diri sendiri, tapi juga menghancurkan orang lain. Itu kenapa di dalam Islam dilarang minum-minuman. Untuk agama lain, mungkin tahap spiritualnya, tahap rohaninya sudah berbeda dengan kita. Orang yang beragama Islam gak bisa mengendalikan diri. Bagaimana menaikkan derajat kita? Biasanya kita itu jadi orang tamak, orang serakah, orang yang gak punya welas asih, iri, dengki, suka berkata bohong, suka mendebar fitnah, suka berbuat zalim. Kita ubah sifat-sifat yang jelek itu dengan apa? Menebar kasih sayang, berbuat kebajikan, berbuat baik. Aku kasih contoh. Ketika kita keluar jalan-jalan, banyak tuh burung-burung liar. Kita ngasih makan. Contohnya kita ke taman seperti ini, kita lihat tuh keong atau siput jalan. Kalau dia nggak disingkirkan, maka dia akan kebijak, dia akan mati. Kita inisiatif, siputnya kita ambil, kasih tempat yang aman. Artinya apa? Kita mengasihi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Beda dengan kecoa, beda dengan ular. Kalau ini membawa mudarat atau membawa gak bermanfaat untuk manusia, boleh dibunuh. Kenapa? Masa ia mau ternak kecoa yang bisa bikin penyakit? Dan lagi, dulu aku itu sama seperti orang lain, berbuat jahat, berbuat maksiat. Sekarang aku ubah, aku memperbaiki diri. Agar apa? Agar aku menaikkan derajatku sendiri. Tuhan ngasih petunjuk, tapi aku harus melakukannya. Aku gak mau orang itu merendahkan aku hanya karena aku orang Indonesia, tapi aku mau orang memandang aku lebih. Karena apa? Karena dari cara bicaraku,
dari apa yang aku lakukan, dari apa yang usahakan. Orang boleh membuliku, orang boleh menghinaku, orang boleh derajatku, tapi aku dengan melakukan video ini, bikin konten di Facebook, di YouTube, aku menari orang-orang yang selevel, sevibrasi, yang sefrekuensi. Artinya apa? Aku menari orang-orang yang akan selalu mendukung, yang akan selalu mensupportku, bukan orang yang selalu membuli, menghina, bahkan menjatuhkan mentalku. Jadi ketika Tuhan ngasih aku petunjuk, kamu harus berani, kamu harus lepas dari rasa takut, kamu harus lepas dari rasa gak percaya diri, kamu bangkit, kamu tunjukkan siapa kamu, maka kamu akan menarik orang-orang yang selevel sama kamu. Kamu akan menarik semua kebaikan yang ada di dunia ini. Bagaimana menariknya? Dengan energi, dengan kekuatan. Tuhan itu yang bisa ngasih hidayah ke siapa aja. Tuhan itu bisa menggerakkan hati siapa aja. Gak kira dia dari agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, bangsa Indonesia, Cina, India, Afrika dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan yang bisa. Kita ini hanya berusaha dan keputusan ada di tangan Tuhan. Ini yang aku lakukan. Kalau dulu aku dibully, dihina, direndahkan karena aku miskin, karena aku gak level sama orang lain. Tapi sekarang aku bekerja melalui energi, melalui kekuatan, melalui ilmu, melalui kecerdasan yang Tuhan berikan. Aku akan menari orang-orang yang level, yang se-vibrasi, yang akan mendukungku. Jadi untuk orang-orang yang pernah menghinaku, merendahkanku, mengkhianatiku, yang menyakitiku, lihatlah aku sekarang. Aku bangkit, aku berjuang, aku akan menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Karena ini adalah rasa syukurku kepada Tuhan. Masa laluku biar hitam, biar kelam, tapi aku tetap mutiara yang tetap bersinar walaupun di dalam lumpur. Aku tidak malu dengan masa laluku. Aku tidak malu dengan apapun yang pernah terjadi. Aku bangkit untuk melawan kegelapan. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersamaku. Ini caranya menaikkan derajat kita. Kita bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit dari masa lalu kita yang gak baik. Untuk apa? Untuk menjadi cahaya Tuhan. Kita dikasih ilmu, dikasih bekal sama Tuhan agar apa? Agar kita membawa perubahan untuk dunia ini. Jangan pedulikan orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang menghina, merendahkan, orang-orang yang gak menyukai apa yang kita lakukan. Suatu saat mereka akan terkaget-kaget, mereka akan rugi sendiri. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Ketika mereka diberikan hidayah, ketika mereka diberikan syafaat, mereka tidak mau mengambilnya.